A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah malam ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita, yaitu membahas mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an dalam surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at ini adalah surah yang ke-79 dan jumlahnya ada 46 ayat. Para jamaah sekalian, ada 6 poin penting, ada 6 pelajaran penting yang Allah sampaikan dalam surah An-Nazi'at. Poin yang pertama, surah An-Nazi'at itu adalah surah yang Allah turunkan di Mekkah. Maka tipologi surah Makkiyah tidak berbeda dengan surah-surah yang lainnya. Maka isi kandungan surah An-Nazi'at itu poinnya itu membahas tentang usulul akidah, tentang masalah keimanan, sebagaimana Allah pun juga mengetengahkan masalah iman itu pada surah-surah Makkiyah yang lainnya. Kemudian yang tak kalah penting yang terkait dengan pembahasan akidah itu biasanya tentang membahas tentang al-ba'tsu wal jaza, kebangkitan, ya, wal jaza dan balasan. Al-ba'tsu wal jaza. Jadi masalah kebangkitan, masalah balasan ini biasanya menjadi tema poin-poin pembahasan surah Makkiyah. Begitupun juga tema yang diangkat dalam surah Makkiyah itu adalah haulal qiyamah, situasi kondisi tentang detik-detik saat terjadinya hari kiamat nanti. Itu selalu dalam surah Makkiyah itu diangkat begitu. Jadi kalau kita melihat tentang tema-tema kiamat, maka itu menunjukkan tentang surah-surah Makkiyah atau surat yang diturunkan di Mekkah. Kemudian juga begitupun di antara temanya itu adalah selain kiamat, bagaimana Allah mengetengahkan tentang tempat kembalinya manusia. Di sana tempat kembali manusia itu sesuai dengan tingkat amal yang dilakukan saat di dunia. Kalau saat di dunia pelakunya itu adalah pelaku mujrim, mujrim itu tukang jahat, tukang maksiat, tukang maling, tukang copet, tukang judi, tukang zina, ya, dan seterusnya, maka tempat kembalinya itu adalah ya neraka jahanam. Ya. Jadi para jamaah sekalian, kalau sudah membahas tentang posisi tempat kembali yang kekal abadi, yaitu
salah satu hal yang mesti kita waspadai. Justru kan kehidupan ini ada endingnya. Ending itu ya akhirnya gitu. Jadi kalau film itu kan biasanya ditutup apakah menang atau kalah kan begitu. Nonton film tapi ujungnya elehnya percuma. Maka sama gitu ya. Surah ini pun juga nanti kita akan dipetakan di mana ya tempat sesungguhnya kita saat pulang gitu Pak ya, saat pulang. Dan pilihan ini bukan dipilihkan oleh Allah, tapi justru Allah sudah mandu gitu kepada kita saat di dunia, sehingga pilihan-pilihan itu kembali kepada siapa? Ya kita pelakunya. Dan Allah tidak menciptakan jahat, nggak ada yang diciptakan jahat tidak letik, nggak ada ya. Maka salah satu kehebatan, keunggulan tema-tema kajian surah Makkiyah itu selalu ya, bahasa mudahnya itu ngasih kunci jawaban gitu. Paham Pak? Kalau kita ulangan ya Pak ya, kan ulangan tapi kunci jawabannya sudah tahu, kan itu enak gitu. Artinya kita berusaha itu sudah tahu ini jawabannya A, ini B dan seterusnya. Nah begitupun juga saking sayangnya Allah kepada kita, itu ngasih kunci jawaban bagaimana semestinya kita di dunia. Itu tuh mahal Pak ya. Orang kalau ingin kunci jawaban sampai joki itu puluhan juta. Ingin masuk misalnya Akabri, ingin masuk ke Akpol ya, ada yang berani ratusan juta itu ya, supaya apa? Bisa lulus itu, bisa pakai joki atau beli kunci jawaban atau mungkin ikut training, bimbel dan seterusnya demi untuk dapat kunci jawaban ya. Ingin masuk ITB, ingin masuk fakultas kedokteran, itu nggak macam-macam. Nah ini kita ibaratnya ujian di dunia ini, kunci jawabannya dikasih sama Allah itu. Maka harus ngaji ya. Jadi kalau ada manusia yang celaka tak apal kunci jawaban teteh di dunianya kamana wae nya, duka kamana wae gitu ya. Jadi tak apal peta roadmap kehidupan mesti bagaimana, itu yang disebut dengan manusia celaka ya. Maka di sini mahal. Dalam surah An-Nazi'at itu nanti akan diketengahkan kunci jawaban tempat kembalinya manusia. Di antaranya orang yang takwa itu akan mendapatkan surga, orang yang celaka, mujrim itu akan dapat neraka. Nah, bagaimana keduanya dijelaskan nanti begitu. Ya. Ini mahal sekali, matak mahal, Pak. Ya. Nggak bisa dinilai sama uang ya. Ngaji tentang masa depan itu, andai manusia tahu mungkin penuh Pak ya masjid sigana lamun apaleun mah gitu, ngan lobana teh nyaho we gitu ya. Iya gitu. Coba lamun aya ya dul sumbang, wah itu lapang saha teh pinu kan ya kan, aya si ohang nanggap si ohang pinu gitu. Ini Masya Allah, padahal teu apaleun ya, cakakak cikik naon ditanggap naon ge ya. Itu Mas sekalian. Jadi yang mahal itu adalah kenapa kita mesti mengkaji, sebab dalam kajian itu akan dipetakan tentang bagaimana semestinya kita menjalani hidup Pak, supaya teu sia-sia. Kalau sia-sia ya celaka, kalau celaka ya sudah. Emang bisa balik deui? Moal bisa. Dengan sekali-kalina hirup mah. Sekali-kalina gagal deh. Aduh, Pak. Kaduhung. Ya. Tahu kaduhung? Kaduhung itu menyesal. Ya, banyak yang menyesal gitu pada di. Banyak nyesal. Hayang balik deui ka dunia moal bisa tuh. Ya. Nah, gitu. Maka itu. Jadi An-Nazi'at itu nanti ditutup dengan di mana posisi tempat kembalinya manusia. Ya Pak ya. Di dunia punya coupling hebat, punya rumah tanah di mana-mana, teu bisa kabeli, Pak. Ya, lamun amalna cilaka moal bisa. Pangkat, jabatan, kekayaan apapun moal bisa. Itu, ya. Membeli akhirat dengan dunia bukan ya, tidak sepadan. Maka ini penting. Baik.
Yang kedua, para jamaah sekalian, apa tema poin penting yang Allah angkat dalam surah An-Nazi'at? Itu diantaranya adalah ibtada'at as-surah karim bil qismi bil malaikah. Ya, nanti Allah akan mengawali kembali ini dengan qasam, dengan sumpah, itu ya. Ini tanda-tanda ciri ayat makkiyah itu selalu dengan sumpah, gitu. Nah, ini pun sama sebagai wujud, ya. Ayat dan surah makkiyah, ayat-ayatnya itu selalu identik dengan sumpah. Nah, sumpah dalam An-Nazi'at beda dengan sumpah-sumpah yang lainnya. Sekalipun setiap ayat itu punya pembahasan objeknya, tapi dalam An-Nazi'at itu sumpahnya itu Allah bersumpah dengan bil malaikah. Bil malaikah. Siapa malaikat? Malaikat itu pembantunya Allah yang tidak bisa main mata, yang tidak bisa dikibuli, yang tidak bisa diajak kompromi. Malaikat itu begitu. Dan malaikat tidak punya nafsu. Maka kalau malaikat itu selalu dia taat selamanya kepada Allah. Kalau disuruh sujud, sujud selamanya. Kalau disuruh nyatat nih, nyatat amal-amal kita nih, amal baik, ya dia nyatat yang baiknya. Kalau pencatat amal buruk, ya nyatat amal buruknya. Ya. Jadi sepanjang Allah tidak menghentikan, terus malaikat. Nah, di sini yang istimewa, Allah bersumpah melalui objek hamba makhluk yang diciptakannya yang taat, itulah malaikat. Allati tanzi'u arwahal mu'minin bilutfin walayyin. Allah bersumpah ya dengan malaikat yang mencabut ruh nyawa orang yang beriman dan mencabutnya dengan lutfin walayyinin, dengan lemah lembut. Wan nazi'ati gharqa. Ah, itu ya. Kemudian yang kedua, Allah sandingkan ya, mencabut juga, ini malaikat mencabut, tapi yang dicabutnya ruh orang yang mujrim, pendosa, orang kafir. Wa tanzi'u arwahal mujrimin bisyiddatin wa ghilzatin. Nah, itu Pak ya. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Demi ya malaikat yang mencabut nyawa orang kafir dengan cabutan yang sangat keras sekali. Nashta. Oh. Kemudian juga selanjutnya nanti wallati tudabbiru syu'unal khalaiq bi amrillah. Ya. Wassabihati sabha fassabiqati sabqa falmudabbirati amro. Ini sumpah semua nih Pak ya. Sumpah semua. Wassabihati sabha, dan demi malaikat yang turun ya dari langit, sabha dengan cepat. Fassabiqati sabqa, demi malaikat yang mendahului dengan kencang. Falmudabbirati amro, demi malaikat yang mengatur. Mudabbirat, Masya Allah Pak ya. Ya, kita nggak tahu ya. Tiba-tiba tumbuh saja apa? Jukut harapan imah teh. Cek saha tumbuh sorangan. Aya nu ngurus atuh. Betul Pak? Kita taunya oh, eta gedang buahan. Cek saha aya nu ngurus atuh. Kita taunya apa? Kita taunya bahwa hari ini kita bisa bernafas. Hari ini ya matahari hilang, muncul bulan, gelap. Ya taunya gelap saja, padahal ada yang ngurus. Kenapa muncul malam? Kenapa hilang siang? Apa tuh? Nah, ada apa? Ya. Kita apalang ke jam 10 penting tunduh weh, lep weh sare, apalah gitu. Padahal nu ngadatangkeun tunduh saha coba? Allah. Nah, itu semua ada malaikat fal mudabbirati amro. Ya. Jadi alam semesta ini ada yang mengatur, ada yang ngurus. Jadi Allah punya pasukan malaikat yang mengatur semua ya yang terjadi di alam semesta ini dengan aturannya. Masya Allah ya. Fal mudabbirati amro. Mudabbirat ya. Nah, itu para jamaah sekalian ya, sampai situ itu sumpah. Poin yang ketiga, tsumma tahaddatsat 'anil musyrikin. Dalam surah An-Nazi'at ini Allah pun juga menceritakan tentang bagaimana sikap orang musyrik. Ya.
al-munkarin lil ba'thi wan nusyur. Mereka orang yang mengingkari, orang yang menolak lah gitu bahasana. Ingkar karena kebangkitan jeung nusyur bakal dikumpulkan. Ya, jadi bagi orang yang tidak percaya dengan bahwa nanti akan ada kehidupan, akan ada kebangkitan, akan ada pengumpulan semua makhluk sejak Adam sampai manusia yang paling terakhir, itu nanti dinegasikan. Ya, alias tidak dipercaya. Ya, maka bagaimana nanti sikap orang yang begitu saat di mana? Di dunia. Nah, nanti atas keyakinan apa yang ditolak itu ya tentang kejadian hari kiamat, mereka justru nanti akan qulubu yauma idzi wajifah. Ya. Justru nanti mereka itu hatinya takut. Ya. Jadi kan kalau di dunia mungkin masih bisa mencemoohkan, masih bisa mengatakan tak asup akal, nah gitu. Saat kapan di dunia, manya jelema geus maot bakal dikumpulkeun deui kan gitu. Kan tulang lagi geus rusak, daging lagi geus hancur. Kan begitu, Pak. Orang musyrik kan kalau bicara tentang masalah kebangkitan, maknya piraku. Nah, eta dua tah. Maknya jeung piraku. Tak asup akal. Kan gitu. Nah, mulut yang begitu nanti qulubu yauma idzi wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah aidza kunna idzaman nakhirah. Nah, itu siapa? Ungkapan orang musyrik anu teu percaya saat di dunia dengan kebangkitan. Tah engke maka tempo ku panonna sorangan, maka dia mengatakan qulubu yauma idzi wajifah. Hati-hati mereka pada waktu itu sangat takut. Ya. Ginggiapeun lamun bahasa orang mah sieun. Absaruha khashi'ah. Penglihatannya tunduk, ya, lesu gitu. Siga jelema anu ya, eleh judi kita, tunduk. Ya, eleh judi atau orang yang mungkin ya hartanya diambil dan seterusnya, atau ketangkep ku KPK gitu, tunduk. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah, atau mereka mengatakan inna, apakah kami lamardudun, sungguh akan dikembalikan fil hafirah, dalam kehidupan semula. Nah gitu. Sieun naon coba? Sieun dihidupkan kembali, disiksa, takut. Ya. Jadi mereka sudah merasa apa? Bakal cilaka. Mantak itu ge. Ya, siga budak ban saya cok nyontokeun. Kalau budak sudah tidak taat ke orang tuanya, ya, kata orang tuanya pulang malah main. Tiba-tiba geus 3 jam. Ya, kerak balik misalnya. Nah, biasanya kan si cicing ada kapan pantosieun asup teh. Naon? Salah. Nah, ini juga sama. Orang musyrik juga dia ya, matanya tertunduk. Ya, absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Ya, sampai mereka mengatakan apa? Inna, apakah sungguh kami lamardudun, akan dikembalikan fil hafirah, dalam kehidupan semula. Aidza kunna idzaman nakhirah, apabila ya telah menjadi tulang belulang ya yang dihidupkan kembali ya. Nah gitu. Jadi saat di dunia mah apa? Nggak percaya. Tapi kalau sudah di akhirat nanti ya tidak butuh dengan jawaban, tapi katempo katingali ku panonna sorangan, kemudian menyesal, bahkan takut. Nah, kalau sudah begitu coba muntang kasaha. Kumaha deui coba? Balik ke dunia moal bisa, ya sudah. Ya. Lompat ke mana coba? Ya, Masya Allah. Itu para jamaah sekalian. Nah, ayat-ayat kayak yang begini, Pak, ini mahal ya, sebab menggugah
menggugah hati kita. Ya, menggugah dengan apa? Ya supaya kita tadi tidak main-main. Hidup ini bukan coba-coba gitu. Tak tinggal itu. Jelema musyrik kayak kaos gitu. Ya, ini mahal, Pak. Sebab kenapa? Sebab informasi ini kejadiannya belum kealaman, tapi geus dibejaan, eta mahal. Betul, Pak? Jadi, Pak, informasi bagi manusia yang mahal, yang hebat itu tentang ya satu peristiwa, yang peristiwa itu belum kita alami, tapi geus dibejaan ku Allah ka urang gitu. Mantak ngaji tadi dinya, Pak. Mantak moal aya nu orang yang tidak pernah ngaji itu tidak merasakan bagaimana sih mahalnya informasi ini, nggak bakal. Ya, bagi kita yang beriman, ini haus, Pak, dengan info-info kayak begini. Kenapa? Sebab informasi ini tidak bisa diketahui, didapatkan kecuali hanya lewat Al-Quran. Sana gue ngalaman mau dia. Sana ya. Gitu. Tapi Allah sudah menjelaskan tentang bagaimana situasi penyesalannya siapa? Orang musyrik anu sok terpercaya di dunia. Nah, berarti kita ini mendapatkan kasih sayang Allah. Nah, begitu, Pak. Kemudian yang keempat, apa saja? Selanjutnya Allah lanjutkan tema ayat-ayat itu membahas tentang apa? Fir'aun, ya. Hal ataka hadithu Musa id nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka. Nah itu ya, Fir'aun, Pak. Langsung Allah sebut Fir'aun. Ada sosok pemimpin, sosok penguasa anu jahat, anu bengis, sok ngabunuh, ya. Lamun aya rakyat anu demo tidak setuju dengan kebijakannya, tidak segan-segan tangan besinya, Pak, melakukan aksi. Ya, gitu. Eta teh baheula ngaranna Fir'aun. Ayeuna oge nya aya Fir'aun. Sifat-sifatnya akan terus ada. Da Quran mah moal naon? Tidak akan lekang ditelan masa dan waktu. Quran mah aktual. Ya, seolah-olah ayat ini ya akan terus ada. Nah, bagaimana? Hal ataka, apakah telah datang kepadamu haditsu Musa? Kisah cerita tentang Nabi Musa. Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. Ya, di saat Nabi Musa dipanggil oleh Robnya bil wad, pada sebuah lembah muqaddas tuwa. Di Mesir apa masih ada ini? Tempatnya masih ada. Muqaddas tuwa. Idhab ila Fir'aun. Ini Allah langsung, "Hei Musa, datangan Fir'aun, dakwahi Fir'aun." Kenapa Fir'aun? Fir'aun disifati oleh Allah innahu tagha. Sebab Fir'aun teh bengkok. Naon bengkok toge? Toge pan teh lempeng. Togo teh toge. Toge teh teh kan lempeng. Bengkok, maka disebut toge gitu. Ya. Togo teh jadi toge, ditasgir gitu. Maka lamun jelema teh lempeng disebut dengan Fir'aun toge disebutna. Ya, penguasa di elingan, di dakwahan, tedek lempeng-lempeng toge dasar. Disebutna oge togo, pembangkang, tukang maksiat, innahu togo. Maka kalau saat ini ada pemimpin siapa saja yang togo, ya itulah siapa? Seperti Fir'aun. Maka faqul halaka ila antazakka. Ya. Selanjutnya tema apa saja? Selanjutnya Allah menceritakan tentang tugian ahlul Makkah. Baheula mah aya Fir'aun terus, Pak. Zaman Nabi aya pembangkang oge. Pembangkangna saha? Pemimpin-pemimpin Quraisy anu aya di Makkah. Ya. Siapa di antaranya? A antum asyaddu khalqan amis samaa'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha
Nah ini mereka menegasikan tentang keesaan Allah. Dan nanti An-Nazi'at ini yang 46 ayat ditutup dengan apa? Ditutup dengan waktu sa'ah, kejadian waktunya hari kiamat, ya. Istab'adal musyrikun, kelompok musyrik sangat menghindari, menjauhi hari kiamat. Wa ankaruhu wa kadzabuhu bihudutsih. Bahkan orang musyrik itu apa? Mengingkari kejadian datangnya hari kiamat. Apa? Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Masyaallah. Ya, ka'annahum, seolah-olah, ya, seolah-olah gitu hirup di dunia teh yauma yarawnaha, saat mereka nanti akan dihadapkan dengan kiamat, gancang pisan, ya, illa asyiyatan aw duhaha, antawis isuk jeung sore gitu, ya, asa kamari keneh geus isuk deui, asa kamari keneh geus sore deui, ya, itu tanda-tanda kiamat. Maka kalau tanda-tanda waktu ini semakin cepat, ya, ti isuk ka isuk, ti sore ka sore asa gancang, nah itu memang tanda-tanda kiamat. Dan ini yang sangat ditakuti oleh siapa? Kelompok musyrikin. Orang takut sekali. Kenapa? Sebab sudah tahu mereka itu pendosa. Jadi orang musyrik itu melakukan dosa bukan tidak tahu, tapi sadar dia dosa. Bukti sadar naon? Sieun lamun kiamat. Nah, bakal disiksa. Nah, ini para jamaah sekalian, ini informasi sangat istimewa sekali, ya, tidak ada yang sia-sia. Maka kalau mengkaji itu tentu banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, insya Allah nanti kita akan bahas satu persatu. Ini adalah globalnya saja. Wallahu a'lam bishawab. Allah.